Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rosa dengan NIM 19016071. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Ena Noveria MPD. Pada materi pembelajaran bahasa Indonesia ini, saya memfokuskan kepada satu submateri saja, yaitu tentang teks eksplanasi. Pada materi teks eksplanasi ini, saya akan menjelaskan secara rinci apa saja yang perlu kita ketahui dalam teks eksplanasi ini. Seperti kita akan membahas mulai dari pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, struktur, bagaimana langkah menulis teks eksplanasi, dan masih banyak lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pembelajaran tentang teks eksplanasi. Pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu teks eksplanasi. Jika kita lihat dari segi istilahnya, yaitu secara etimologi, istilah eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang berarti penjelasan atau keterangan. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Teks eksplanasi merupakan salah satu pembelajaran yang terdapat di kelas 8 sekolah menengah pertama. Tujuan pembelajaran teks eksplanasi adalah agar siswa mampu mengetahui bagaimana proses terjadinya peristiwa dan mampu membuat sebuah teks eksplanasi. Nah, berikut terdapat beberapa pengertian teks eksplanasi menurut para ahli, diantaranya yaitu yang pertama menurut Isnatun dan Farida tahun 2013. Keduanya mengatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, berdasarkan pendapat kedua para ahli ini, teks eksplanasi berarti teks yang menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena dari proses awal hingga akhir. Artinya, siswa perlu mengetahui bagaimana terjadinya suatu fenomena di alam sekitarnya. Nah, yang kedua ada menurut pendapat ahli Kosasih tahun 2008. Kosasih menyatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam yang bersifat informatif dan faktual. Alasan teks eksplanasi bersifat informatif dan faktual adalah agar teks eksplanasi tersebut memiliki manfaat bagi pembaca dan dapat terpercaya. Dan yang ketiga, menurut Pardiono tahun 2007 menyatakan bahwa teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Artinya, teks eksplanasi memaparkan tentang suatu proses peristiwa alam maupun sosial sesuai dengan fakta di kenyataannya. Nah, jadi teks eksplanasi merupakan teks yang menerangkan proses terjadinya sebuah peristiwa seperti fenomena alam, fenomena budaya, fenomena sosial, dan fenomena lainnya. Nah, jenis teks satu ini mengandung fakta yang disusun secara kronologis atau berdasarkan hubungan sebab akibat. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan untuk sebuah pembelajaran. Hal tersebut untuk mengetahui mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Jadi, tujuan dari teks eksplanasi ini ialah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, kita masuk ke apa ciri-ciri dari teks eksplanasi.
Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta ilmiah, data-data statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar aspek dan antar peristiwa pada sebuah teks. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lain. Yang pertama, teks eksplanasi merupakan teks yang bersifat ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, dan definisi. Yang kedua, teks eksplanasi itu harus bersifat logis atau masuk akal. Logis di sini berarti apa yang terjadi pada sebuah peristiwa dapat diterima oleh akal manusia. Nah, yang ketiga yaitu objektif. Penjelasan dalam teks disertai oleh argumen yang bersifat objektif atau tidak memihak kepada salah satu pihak atau pihak lain dengan didukung pada teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Yang keempat, teks eksplanasi bukan teks eksposisi. Nah, artinya yaitu teks eksplanasi ini tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, tetapi untuk memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Kalau kita ketahui bahwa teks eksposisi itu berisikan tujuannya tuh untuk mempengaruhi pembaca, tetapi pada teks eksplanasi ini berisikan sebuah pemaparan berupa fakta tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Selanjutnya kita masuk pada ciri yang kelima, yaitu teks eksplanasi bukan teks prosedur. Artinya teks eksplanasi ini menjelaskan proses secara alami, tidak disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Nah, selain ciri-ciri di atas, ada juga ciri-ciri lain yang membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain, yaitu yang pertama, teks eksplanasi mempunyai struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, teks eksplanasi berisikan informasi faktual atau informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, informasi faktual yang dimaksud adalah informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah. Contohnya di sini adalah sains. Yang keempat, bersifat informatif, yaitu memberikan sebuah informasi kepada khalayak ramai. Dan yang berikutnya, teks eksplanasi ini tidak berusaha mempengaruhi pembaca supaya percaya pada hal yang dibahas. Selanjutnya, teks eksplanasi memakai sequence marker. Artinya, teks ini menggunakan langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, atau juga memakai kata pertama dan berikutnya terakhir. Dan yang terakhir, ciri-ciri teks eksplanasi adalah memuat informasi berupa data-data. Nah, jika kita kaji secara umum, teks eksplanasi ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu teks eksplanasi tentang alam dan yang kedua teks eksplanasi tentang sosial. Pada teks eksplanasi tentang alam ini memuat bacaan di mana topiknya berhubungan dengan bencana alam seperti gempa, gerhana bulan, tsunami, tanah longsor, angin topan, serta bencana yang lainnya yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian alam. Yang kedua yaitu teks eksplanasi tentang sosial atau lingkungan sekitar. Pada bagian ini berisikan mengenai peristiwa yang berlangsung di sekitar kita, seperti adanya demo, padamnya aliran listrik, rumah roboh, pengangguran, kemiskinan, dan kemelaratan. Di dalam jenis teks ini bisa diuraikan banyak topik seperti mengenai budaya, permasalahan perekonomian atau politik, dan masih banyak lagi. Nah, sebuah karya tulis eksplanasi memiliki struktur yang harus dipenuhi oleh penulis. Tujuan adanya struktur teks eksplanasi ini adalah agar penyajian teks eksplanasi logis atau sesuai dengan proses bagaimana terjadinya fenomena alam atau sosial tersebut.
Mahsun tahun 2014 mengatakan bahwa teks eksplanasi disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas, dan interpretasi atau penutup. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pernyataan umum atau pembuka. Pada bagian pertama ini berisikan tentang penjelasan umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Dapat berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan dalam teks eksplanasi pada struktur pertama ini berisi gambaran secara umum tentang apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana, serta bagaimana proses peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Pada deretan penjelas ini berisikan tentang penjelasan yang mendeskripsikan dan merincikan penyebab atau akibat dari peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini berisikan tentang tanggapan maupun mengambil kesimpulan oleh penulis itu sendiri atau pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Nah, artinya struktur teks eksplanasi tersusun dengan urutan pembuka yang berisikan penjelasan atau pengenalan topik fenomena, deretan penjelas yang memiliki pola penyajian data dan informasi di dalamnya, dan diakhiri dengan interpretasi dengan tujuan pembaca mampu memahami dampak atau proses terjadinya fenomena tersebut. Menurut Kosasih tahun 2014 menyatakan bahwa struktur teks eksplanasi itu terbagi dari 5 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena atau disebut juga dengan phenom identification. Nah, pada bagian ini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kegiatan atau explanation sequence. Pada bagian ini merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang akan diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana dan mengapa sefase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga yaitu rincian yang berpola atas pernyataan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Struktur yang keempat menurut Kosasih yaitu rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dan yang terakhir yaitu ulasan atau review. Pada bagian ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan pada peristiwa tersebut. Nah, berdasarkan uraian di atas, struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena yang akan kita paparkan sebagai pengenalan fenomena. Kedua, penggambaran rangkaian kejadian fenomena itu. Dan yang ketiga, ulasan tentang fenomena yang telah dipaparkan. Pada bagian ini, keseluruhan rangkaian isi yang telah ada disajikan dalam fenomena tersebut disimpulkan dengan sudut pandang penulis. Jika penulisan teks eksplanasi sesuai dengan struktur, maka pembaca lebih mudah memahami teks tersebut. Selanjutnya, menurut Priyatni tahun 2014 menyatakan teks eksplanasi terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau general statement. Pada bagian teks eksplanasi adalah general statement atau yang disebut juga dengan pernyataan umum. Bagian ini menyampaikan topik permasalahan yang akan dibahas pada teks eksplanasi yang berupa gambaran umum mengenai apa dan mengapa suatu fenomena tersebut terjadi. Yang kedua ada deretan penjelas atau question of explanation. Dan yang ketiga ada penutup atau closing. Yang saya bahas sebelumnya tentang struktur secara umum dan melihat struktur dari pendapat ahli Prayit ini hampir sama ya, hanya berbeda beberapa kata. Oleh karena itu cukup saya bacakan poin kedua dan ketiganya saja. Nah, jadi berdasarkan
uraian mengenai teks eksplanasi di atas, dapat dijelaskan bahwa teks eksplanasi harus memenuhi pernyataan umum, deretan penjelas dan penutup. Tidak boleh kekurangan salah satu struktur dari teks ini, karena apabila tidak terdapat salah satu struktur, misalkan tidak ada bagian orientasinya dalam teks eksplanasi, belum bisa dikatakan sebagai sebuah teks eksplanasi. Dan juga tim Kemendikbud tahun 2017 menyatakan bahwa struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum, rangkaian akibat dengan pola penyajian sebab akibat, dan ulasan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan merupakan aturan atau patokan sebagai pedoman manusia dalam berbahasa. Seperti dalam teks-teks lain, teks eksplanasi juga memiliki kaidah tersendiri. Pada pembelajaran, menyajikan pada teks eksplanasi, peserta didik dituntut untuk memenuhi dan mengikuti aturan mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Menurut Kemendikbud tahun 2014, kaidah kebahasaan teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, teks eksplanasi itu harus terdapat konjungsinya. Terdapat dua jenis konjungsi yang ada dalam teks eksplanasi, yaitu konjungsi eksternal dan konjungsi internal. Konjungsi eksternal merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda, atau kualitas di dalam klausa kompleks atau klausa simpleks. Konjungsi eksternal mempunyai 4 kategori makna, yaitu penambahan, contohnya adalah kata dan kata atau. Yang kedua ada perbandingan, contohnya kata tetapi dan kata sementara. Yang ketiga waktu, contohnya setelah, sebelum, sejak, atau ketika. Dan yang terakhir yaitu konjungsi sebab akibat, contohnya sehingga, karena, jika, walaupun, dan meskipun. Nah, yang kedua yaitu konjungsi internal. Pada konjungsi internal ini, konjungsi yang harus menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks dan dua klausa kompleks. Konjungsi internal ini juga dapat dibagi di dalam 4 bagian. Yang pertama penambahan, contohnya selain itu, di samping itu, dan lebih lanjut. Yang kedua ada perbandingan, contohnya akan tetapi, sebaliknya, sementara itu. Dan ketiga ada waktu, contohnya pertama, kedua, ketiga. Dan terakhir ada sebab akibat, contohnya akibatnya, sebagai akibat, jadi, dan hasilnya. Dan yang berikutnya, hubungan sebab akibat dalam konjungsi internal ini dapat dinyatakan dengan banyak cara, baik dengan konjungsi, kata kerja, maupun kata benda. Dalam konjungsi internal ini, kata kerja material merupakan hubungan sebab akibat. Kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik maupun peristiwa. Dan yang kelima, yang harus ada dalam konjungsi internal ini adalah kata kerja relasional, merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu informasi dalam peristiwa itu sendiri. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, kaidah kebahasaan teks eksplanasi memiliki cirinya yang membedakan pembeda dengan teks lain, seperti konjungsi atau kata penghubung yang bersifat menghubungkan suatu argumen atau fenomena, sehingga jika penyajian teks eksplanasi tak memenuhi hal tersebut, dapat dikatakan sebuah teks eksplanasi mengandung informasi yang tidak pasti atau tidak bisa diuji kebenarannya. Kosasi tahun 2014 menyatakan bahwa dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi banyak menggunakan keterangan waktu dan keterangan bermakna cara. Adapun kaidah tersebut adalah yang pertama petunjuk keterangan waktu, misalnya beberapa saat setelah, segera, pada tanggal sebelumnya. Dan di samping itu, kata petunjuk keterangan yang mungkin digunakan adalah selagi, ketika itu, pada masa lalu, bertahun-tahun, selama, dan pada masa sekarang. Kemudian yang kedua ada petunjuk keterangan cara. Keterangan cara misalnya sangat ketat, dengan tertib, dengan tenang.
penuh haru melalui surat kabar sedikit demi sedikit sebaik-baiknya dengan jalan yang benar. Nah, artinya kaidah kebahasaan teks eksplanasi harus mampu menunjukkan keterangan waktu. Hal ini bertujuan agar pembaca lebih mudah untuk menunjukkan keterangan waktu. Selain itu, Kemendikbud tahun 2013 juga mengatakan bahwa teks eksplanasi dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan pemarkah dan konjungsi seperti dan, saat, karena, dan karena. Kalimat dalam teks eksplanasi dapat berupa kalimat definisi seperti adalah, ialah, dan merupakan. Adapun kata kerja yang digunakan dalam penjelas berupa kata kerja aksi seperti menyebabkan, menghindar. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa teks eksplanasi. Yang pertama yaitu teks eksplanasi fokus pada hal umum atau generik, misalnya gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. 2. Terdapat kalimat definisi, misalnya adalah, ialah, dan merupakan. Dan ketiga, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Dan keempat, bahasanya ringkas, menarik, dan juga jelas. 5. Kata penghubung yang menyatakan sebab akibat, misalnya jika, jadi, apabila, sehingga, sebelum, dan kemudian. Dan mempunyai kata hubung dan kata kerja yang bersifat teknis dan menunjukkan urutan proses. Selanjutnya kita masuk kepada bagian langkah-langkah menyajikan teks eksplanasi. Agar memudahkan peserta didik dalam menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks eksplanasi, di sini akan dipaparkan mengenai langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Tujuan penyampaian langkah-langkah menulis teks eksplanasi ini adalah agar pembaca, terutama para siswa yang sedang belajar teks eksplanasi, dapat membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan kaidah yang berlaku. Nah, menurut Kosasih tahun 2013, langkah-langkah menulis teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu topik atau gagasan utamanya. Yang kedua, susunlah kerangka paragraf tersebut berdasarkan gagasan utamanya. 3. Kumpulkanlah sejumlah fakta, informasi, serta berbagai pengetahuan lainnya dengan cara, ada 3 cara. Yang pertama, mengadakan pengamatan di lapangan. Yang kedua, melakukan wawancara dengan narasumber. Dan yang ketiga, membaca buku, majalah, surat kabar, atau internet dan literatur. Yang keempat, kembangkanlah kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi. Dan yang terakhir, lakukanlah penyuntingan dengan memperlihatkan kelogisan dan keurutan isi, keefektifan kalimat, ketepatan pemilihan kata, dan ejaannya. Hampir sama dengan langkah yang telah dijelaskan oleh ahli sebelumnya, di sini juga terdapat tahapan menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi, kita dapat menggunakan 2 pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Yang pertama, pola pengembangan hubungan sebab akibat. Pada pola ini, penulis harus menjelaskan teks eksplanasi berdasarkan hubungan sebab akibat. Artinya, terdapat beberapa penyebab yang menyebabkan sebuah peristiwa itu terjadi, dan akibat dari peristiwa itu akan menimbulkan sebuah dampak terhadap lingkungan ataupun orang yang mengalami. Dan yang kedua ada pola pengembangan proses. Dalam penyusunan pola pengembangan proses bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan tema atau topik. Dengan menentukan topik, kita sudah melakukan langkah awal untuk membuat teks eksplanasi. Caranya yakni dengan mencari apa yang akan dibahas serta untuk siapa informasi itu akan ditunjukkan. Yang kedua ada membuat dan menyusun kerangka. Pembuatan kerangka bertujuan untuk menyusun serta mengembangkan informasi yang terdapat di dalam teks. Apabila kita hendak membuat teks seputar gempa bumi, maka langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menjelaskan pengertian
sebab terjadinya gempa bumi, dan dampak terjadinya dari gempa bumi itu sendiri. Hal itu bertujuan untuk agar tulisan kita itu mempunyai struktur yang bagus dan tertata. Dan yang C, mengembangkan kerangka yang telah disusun. Setelah selesai menyusun kerangka, berikutnya yaitu mengembangkan kerangka itu menjadi informasi yang utuh. Kita boleh mencari informasi dari berbagai sumber, lalu kita susun sesuai dengan struktur yang sesuai diantaranya, yakni pernyataan umum termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian yang berisikan fakta-fakta, dan yang ketiga, interpretasi yang berisikan kesimpulan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai contoh dari teks eksplanasi. Di sini saya mengambil contoh teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Pada judul teks eksplanasi kemiskinan ini terdapat 3 struktur, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, yang pertama kita akan masuk pada pernyataan umum. Pada pernyataan umum dalam teks kemiskinan ini menjelaskan tentang gambaran singkat bagaimana kemiskinan itu terjadi atau bagaimana data dari kemiskinan itu. Nah, kalimat dalam pernyataan umumnya adalah pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan mencapai hampir 25 juta orang. Jumlah yang banyak tentunya. Secara ekonomi, yang dimaksud orang miskin adalah orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka inilah yang disebut orang yang mengalami kemiskinan. Kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan umum karena di dalamnya berisikan tentang pengertian dari kemiskinan serta data-data secara singkat mengenai kemiskinan itu sendiri. Selanjutnya, struktur yang kedua ada urutan sebab akibat. Pada urutan sebab akibat ini dijelaskan apa sebab seseorang miskin atau apa sebab terjadinya kemiskinan dan apa dampak atau akibat dari adanya kemiskinan ini. Kalimatnya yaitu kemiskinan dilihat dari sebabnya ada 2 macam, yaitu kemiskinan individual dan kemiskinan struktural. Kemiskinan individual adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh perilaku diri sendiri. Misalnya, karena orang tersebut melakukan berbagai hal yang berisiko secara hitung-hitungan logis bakal mengakibatkan kemiskinan. Contohnya, orang yang miskin karena kalah judi, karena tidak bekerja namun suka berfoya-foya, dan punya kemampuan bekerja tapi malah memilih untuk menganggur, dan masih banyak lagi. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang sebetulnya sudah berusaha tidak miskin, namun struktur kehidupan memaksanya untuk menjadi miskin. Kemiskinannya lebih disebabkan pada aturan yang diterapkan dalam kehidupan atau ketiadaan privilege yang dimiliki. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengakses pendidikan bagus untuk meningkatkan karirnya karena pendidikan mahal, atau orang yang terlahir dari orang tua miskin lalu terpaksa putus sekolah karena tidak ada yang melakukan covering terhadap kebutuhan hidupnya. Dan struktur yang terakhir ada interpretasi. Pada teks kemiskinan ini, penulis memberikan kesimpulan berupa dari kedua macam penyebab kemiskinan ini, kita tidak bisa sembarangan menghakimi orang yang miskin itu semuanya pemalas dan orang-orang yang bodoh, karena tidak semua kasus kemiskinan karena penyebab itu sendiri, bahkan lebih banyak ketiadaan kesempatan. Untuk itulah kita yang sekarang berkecukupan mesti peduli dengan mereka. Baiklah, dengan penjelasan materi terakhir tentang contoh teks eksplanasi di atas, maka sekian pula penyampaian materi yang dapat saya sampaikan.
Apabila pada saat menyampaikan materi tadi banyak kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena itu tidak untuk bermaksud seperti apa. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.